Jadi kesimpulannya, pertama dia tuh punya, hidrogen tuh hiporeaktif, toksisitasnya rendah. Artinya kalau kita mau konsumsi puluhan tahun itu aman-aman aja. Itu terbukti di Jepang, di Korea Selatan dari tahun 66 sampai 2023 tuh orang puluhan juta orang minum nggak ada masalah. Malah banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, dia tuh bersifat selektif, hanya menetralisir radikal bebas yang berbahaya. Oh ini kelewat ya kayaknya pembahasan. Jadi kalau kita olahraga tuh menghasilkan radikal bebas yang menyehatkan. Kalau kita minumnya vitamin C, vitamin E, itu nanti manfaat olahraganya itu jadi berkurang drastis. Kalau kita habis olahraga berat, kita minum vitamin C, minum vitamin E dosis tinggi. Tapi kalau kita habis olahraga minum air hidrogen, itu malah meningkatkan manfaat dari olahraganya. Karena si radikal bebas yang terbentuk, radikal bebas yang tidak berbahaya tadi tidak dinetralisir karena si hidrogen itu sifatnya selektif. Ini yang tadi kayaknya kelewat slide-nya ya. Kemudian yang ketiga, dia tuh mengaktifkan antioksidan, nggak cuma yang di luar, tapi yang di dalam juga. Ya, jadi kalau kalau antioksidan lain kan cuma dari luar aja kayak vitamin C. Tapi kalau hidrogen itu dia bisa mengaktifkan antioksidan yang di luar. Jadi kalau kita minum vitamin C bareng sama air hidrogen, maka si vitamin C-nya itu meningkat kemampuan antioksidannya sampai 3 kali lipat. Kemudian juga kalau kita rajin minum air hidrogen, si kadar antioksidan apa namanya di dalam tubuh kita tuh meningkat ternyata ada penelitiannya ya. Kemudian juga yang keempat, dia tuh ukurannya sangat kecil, jadi dia cepat dan mudah masuk biomembran, bahkan bisa masuk kompartemen subseluler, inti sel, dan yang paling penting itu bisa masuk ke inti sel, melindungi inti sel dari kerusakan DNA akibat radikal bebas. Yang kelima, dia tuh banyak sekali manfaat kesehatan selain sebagai antioksidan. Jadi punya efek anti alergi, anti radang, anti apoptosis, anti obesitas, anti diabetes, anti kolesterol. Jadi dia tuh bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit. Penelitiannya itu ada tadi kan dibahas satu-satu ya. Kemudian juga memiliki berbagai bentuk. Jadi salah satunya tuh air. Jadi jarang sekali ada antioksidan yang bentuknya tuh air minum gitu. Bukan jarang sekali, belum ada selain air hidrogen. Jadi kita tuh bisa minum antioksidan tuh nggak kayak minum obat. Kita minum kayak minum air biasa aja. Dan itu tuh bisa dikonsumsi sama anak kecil, orang dewasa, lansia. Kalau anak-anak disuruh minum suplemen vitamin terus-terusan bertahun-tahun kan lama-lama bosen. Orang tua juga gitu. Tapi kalau misalnya minum air kan enggak. Jadi si itu tuh salah satu kelebihannya dibanding antioksidan tuh dia punya bentuk sebagai air yang minum biasa gitu. Yang ketujuh, dia tuh bisa diproduksi mandiri dengan biaya yang sangat ekonomis. Cuman investasi sekali, kita bisa bikin air hidrogen bertahun-tahun untuk seluruh keluarga. Jadi ini bisa dibilang kalau air hidrogen dibandingkan antioksidan manapun itu tuh nggak ada jauh sekali keunggulannya gitu. Jadi kalau kita pengen sehat, terus kita pengen sehat karena sampai usia lanjut, kita tuh kuncinya tuh kita harus bisa menetralkan radikal bebas yang anak kita, cucu kita tuh terpapar setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kuncinya kalau pengen sehat tuh. Sementara kunci radikal bebas itu harus dinetralkan dengan antioksidan. Sementara antioksidan yang lain itu tidak bisa mendekati sedikit pun gitu ya kelebihan dari hidrogen sebagai antioksidan yang ideal tadi. Jadi kita bisa minum sepanjang hari, sepanjang tahun, puluhan tahun, kepatuhannya tinggi, bisa bikin sendiri, produksinya bisa mandiri gitu ya. Jadi ini dari segi konsep hidup sehat sampai usia lanjut tadi, kalau kita pengen sampai usia 70 tahun, 80 tahun sekarang sehat, terus sampai nanti masih sehat, salah satu kunci utamanya itu adalah menetralisir radikal bebas yang bisa dilakukan dengan hidrogen ini. Gitu. Mungkin itu dulu, takutnya kepanjangan nanti tanya jawabnya. Nanti kalau ada ya waktu lagi mungkin ditambah lagi. Itu aja mungkin. Dok, ini saya lihat di grup nih banyak yang bilang, wah bagus banget nih materinya luar biasa gitu. Karena gini dok, kalau kita bicara antioksidan mungkin udah orang tuh udah familiar ya. Tapi antioksidan yang terbaik itu apa? Itu belum banyak orang tahu gitu loh. Karena mereka pikir cuman dari vitamin C atau vitamin E. Jadi gini ya dok ya, ini yang mau saya tanya dok langsung dok. Sama-sama punya antioksidan, namun manfaatnya itu lebih besar antioksidan dari hidrogen ya, dibandingkan antioksidan dari vitamin C dan vitamin E, gitu ya dok? Ya, kalau ini sebenarnya nggak adil buat hidrogen kalau ngebandingin kayak gini gitu. Kayak misalnya gini lah, pertanyaannya gini, mana yang lebih bagus
pemain bola Tarkam sama Lionel Messi gitu. Itu kan perbandingannya jauh banget gitu. Oh, Iya, lebih bagus Lionel Messi lah gitu. Kalau Lionel Messi dibandingin sama Ronaldo, oke lah gitu ya. betul, Ya, itu betul. kan bedanya orang bisa berdebat macam-macam. Ini Iya, tuh nggak mendekati sama sekali gitu. Si oke, antioksidan itu kalau dibandingkan, maksudnya kalau dibandingkan sama hidrogen, ya ampun jauh banget sih. Apa sih? Apa kelebihannya sih itu tuh nggak ada sama sekali, jauh banget gitu kualitasnya. Oke, jadi gini Nah, dok, ini kan teman-teman juga pasti kan udah pernah konsumsi vitamin C, vitamin E. Misalkan misalkan ada orang konsumsi vitamin C dosisnya sehari maksimal berapa dok? Dosis kalau kita konsumsi biasanya sih vitamin E? 1000, 2000 1000 ya? miligram ya, 1000 tuh udah termasuk tinggi ya, karena kebutuhan vitamin C itu sebenarnya cuma 50 miligram per hari. Tapi kalau dinaikin dosisnya sampai 500 sampai 1000 itu dikatakan punya efek tambahan manfaat kesehatan. Oke, kita katakan gini dok, ada orang konsumsi vitamin C 1000 miligram, satu tablet 1000 miligram satu hari gitu. Terus dibandingkan katakanlah minum air hidrogen fonten satu botol begini, itu beda jauh dong berarti dok. Iya. Itu maksudnya Padahal vitamin C 1000 miligram tuh mahal loh sebenarnya, kan tergantung brand ya. Kalau brandnya dari luar negeri, misalkan kayak dari Singapura, Aussie, Amerika, itu kan mahal banget, ratusan iya ribu ya. makanya kita kan kalau minum vitamin C itu tujuannya pengennya dapat manfaat sebagai antioksidan. That's it gitu. Udah Ya, aja. ya. Kalau misalnya kita nggak ngarepin minum vitamin C tensinya turun, kolesterol Nggak turun, mungkin. nggak ada kan? Nggak Memang ada. nggak ada penelitiannya Betul. gitu. Penelitiannya tuh vitamin C itu sebagai antioksidan, udah selesai gitu. Mungkin penelitiannya jauh lebih banyak dibandingkan hidrogen, jumlah penelitian bahwa vitamin C sebagai antioksidan. Tapi nggak ada tuh penelitian minum vitamin C bisa menurunkan tekanan darah. Sementara hidrogen tuh ada. Iya betul. Minum vitamin C bisa menurunkan gula darah. Sementara si hidrogen tuh banyak sekali penelitian pada gula darah, pada kolesterol, pada tensi, macam-macam. Jadi kalau memang kita mau minum vitamin C ya manfaatnya kita kejar tuh antioksidan aja, udah paling untuk kesehatan kulit. Tapi si hidrogen juga bagus buat kulit juga kan. Ya, Betul, jadi betul. nggak ada manfaat yang tadi didapat dari misalnya, tapi kan saya minum vitamin C buat kulit. Ya, hidrogen juga sih buat kulit juga banyak penelitiannya gitu. Jadi nggak ada. Tapi kalau kita minum vitamin C terus-terusan, coba aja pagi, siang, sore minum misalnya. Itu nanti bisa mencret, nyari perut. Untuk orang yang sakit mah tuh nggak kuat minum vitamin C dosis tinggi. Oke, jadi vitamin C sama vitamin E itu kan setiap orang setiap hari itu kan ada dosis maksimalnya kan dok. Nah, kalau Iya. kita minum air hidrogen, ya katakanlah dari hydrogen fountain, mau minum sebanyak-banyaknya kan nggak ada Nggak batas masalah. maksimal. Nggak Iya, masalah ya. Berarti karena berarti sangat aman ya. si toksik disebutnya tuh kalau di kedokteran tuh ada yang namanya range apa namanya margin of safety. Jadi Oke. misalnya ada obat yang dosisnya naik dikit aja langsung efek sampingnya keluar. Oke. Nah, kayak paracetamol lah. Paracetamol itu termasuk obat yang sangat aman, margin of safety-nya tuh tinggi. Kalau orang mau keracunan paracetamol, dia harus minum tuh sekitar 30 tablet langsung. 30 Oke. tablet paracetamol Baru itu baru keracunan. nanti bisa ngerusak liver gitu. Tapi Iya. kalau 3 tablet, 4 tablet itu masih aman. Sekaligus misalnya nggak sengaja minum 4 tablet sekaligus gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa obat tuh yang margin of safety-nya tuh rendah gitu. Jadi dia naik dikit aja tuh langsung efek sampingnya keluar gitu. Kayak vitamin C, kalau kita minum 1000 mg mungkin nggak apa-apa. Naik 2000 mg tuh langsung iritasi lambung, mual, segala macam. Kalau hidrogen itu tuh ada penelitian hidrogen pada rheumatoid arthritis. Jadi nyeri sendi yang paling bahaya itu jenis penyakit sendi yang paling bahaya itu namanya rheumatoid arthritis karena dia bisa menyebabkan kerusakan sendi sampai kecacatan. Itu termasuk penyakit sendi paling bahaya. Itu tuh penelitiannya tuh pada manusia tuh menggunakan kadar hidrogen tuh hampir 4.500. Jadi maksudnya gini, 4.500 tuh minumnya gini. Kalau 1 liter LWG hidrogen fonten itu mengandung 1.500 ppb gitu. Ya. Ini 1 liter yang buat penelitian itu tuh mengandung 4.500 ppb per liter. Ya. Itu tuh dikonsumsi ternyata bukan cuma sekedar aman, juga banyak sekali manfaatnya buat pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Jadi kadar yang tinggi sekalipun tuh itu tuh nggak berbahaya karena si hidrogen itu tadi kelebihannya sifatnya tuh hiporeaktif dan toksisitasnya tuh sangat rendah gitu. Oke. Jadi kesimpulannya gini dok, kalau teman-teman di sini ya mau cari antioksidan yang terbaik,
ya daripada beli vitamin C atau E, ya lebih baik minum air hidrogen. Iya, Bener iya kan? memang. Kesimpulannya begitu, bener ya? Iya betul. Maksudnya bukan berarti gitu ya. Maksudnya kalau misalnya artinya si vitamin C itu punya manfaat-manfaat lain lah. Yang saya Betul. juga nggak ngebahas semua manfaatnya cuma antioksidan. Jadi udah kalau gitu nggak usah makan sayur buah-buahan, kita minum antioksidan aja, hidrogen. Enggak, karena Ya, kan betul. sayur dan buah-buahan juga bagus buat pencernaan, buat Ya. Kita melancarkan bahasnya, buang air oke, besar. dok. Sekarang kita bahasnya antioksidan. Antioksidan Ya aja. kalau sebagai antioksidan, Ya, betul. cuman ngejar antioksidan makan buah-buahan agak rugi sebenarnya, karena antioksidan itu jauh dibandingkan hidrogen. Tapi manfaat yang lain silakan aja, Betul, betul, betul. Kalau boleh antioksidan yang aja. terbaik, berarti ya disarankan lebih pilih ya minumnya atau inhalasinya hidrogen daripada Ya, vitamin C dan E. ya. Dan yang itu tuh bukan saya yang ngomong, itu tuh ada penelitian yang tadi Betul, betul. yang di enzimologi tahun 2015. Jadi saya itu cuma menyarikan dari penelitian itu biar Ya. gampang dimengerti sama orang awam. Ini kelebihannya loh gitu. Sebenarnya sih yang ngomongnya tuh dia manfaat the advantage of molecular hydrogen as a novel antioxidant. Sebagai antioksidan baru, dia punya banyak keunggulan dibanding antioksidan yang udah ada. Jadi yang bilang bahwa itu termasuk antioksidan yang jauh di atas yang lain tuh si penelitian itu sebenarnya. Oke, Selain oke. itu banyak penelitian-penelitian lain sih, ada 4-5 penelitian lain yang tentang yang tadi yang saya omongin tuh dari penelitian itu satu, ada 4-5 penelitian lagi itu disatuin di presentasinya dalam bentuk kayak tadi. Jadi bukan saya yang ngomong loh ya, maksudnya Ya, itu ada jurnal-jurnalnya. ya, ya. Jadi kesimpulannya itulah ya. Karena kan berdasarkan dari banyak penelitian ya disimpulkan kalau antioksidan yang terbaik yaitu adalah hidrogen itu. Iya. Oke, oke. Nggak, dan itu tuh penting, maksudnya gini loh. Kenapa pembahasan hari ini tuh antioksidan yang paling baik itu hidrogen? Terus kenapa gitu? Itu tuh pentingnya tuh apa? Karena kuncinya kita pengen sehat itu tuh kita tuh harus bisa menetralisir radikal bebas sepanjang usia kita gitu. Oke. Itu kan yang kan orang tuh kenapa sih antioksidan? Emang terus kenapa kalau antioksidan paling bagus? Kalau misalnya gini lah, pemain bola paling bagus Lionel Messi. Terus kenapa? Apa hubungannya buat kehidupan kita tuh nggak ada hubungannya, nggak ada manfaatnya apa-apa. Terus fakta bahwa hidrogen itu merupakan antioksidan paling bagus yang banyak sekali keunggulannya. Terus keuntungan buat kita tuh apa manfaatnya? Fakta itu tuh penting karena kan tadi dibilang di awal, kita tuh semua pengen sehat kan, sampai usia lanjut. Gak cuma sekarang sih sehat semua lah. Betul. Tapi puluhan tahun ke depan masih sehat nggak gitu? Ya. Itu tuh agak susah. Dari dunia kedokteran itu statistiknya 93% orang tuh meninggal karena sakit yang berat. Jadi kalau pengen sehat sampai usia lanjut, itu tuh cuman idealisme aja. Sebenarnya itu susah banget sehat sampai usia lanjut itu. Yang penyebab utamanya itu karena hampir semua orang itu terpapar sama radikal bebas dari sekarang, dari kecil sampai gede gitu. Dan sementara dia nggak bisa ngapa-ngapain netralisirnya tuh. Dia cuma punya modal vitamin C, vitamin E. Sementara si vitamin C itu nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa melindungi inti sel, nggak bisa dikonsumsi terus-menerus gitu kan. Nah, sementara saat ini tuh sejak tahun 66 itu tuh ternyata ada metode untuk menghasilkan antioksidan namanya molekul hidrogen yang bisa menetralisir radikal bebas, bentuknya bisa dalam bentuk air yang bisa kita konsumsi seumur hidup gitu. Oke. Jadi kalau cita-citanya pengen hidup sehat sampai usia lanjut, sekarang tuh ada caranya gitu. Yang ini tinggal minum air hidrogen aja udah. Dari itu yang hidrogen pentingnya gitu ya. Nah, ini dok. Ya. Jadi kalau ada orang ya dok ya, yang sudah rutin dia konsumsi vitamin C, terus konsumsi vitamin E, itu juga nggak menjamin kan menangkal semua radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh dia kan? Nggak menjamin kan? Karena dosisnya tanya aja, dia minum vitamin C sehari berapa kali? Ya katakanlah nggak mungkin sampai 1000 sih, 1000 sih ketinggian. Enggak, maksudnya berapa kali, bukan miligramnya, berapa kali dia minum vitamin C? Wah, dalam satu hari. Satu kali deh contoh. Ya kan paling pagi doang. Ya, kalau enggak siang doang, kalau enggak sore doang. Kan nggak mungkin pagi minum 1000 mg, siang 1000 mg. Anggaplah dia minum pagi-pagi 1000 mg. Bangun tidur dia minum vitamin C, makan berasnya ada pestisida. Itu kan masuk radikal bebas. Dia minum vitamin C. Anggaplah si vitamin C itu bisa menetralisir beras yang tadi masuk kan.
yang bareng sama vitamin C-nya. Oke. Nanti dia keluar rumah, nanti terpapar asap rokok, terpapar udara knalpot motor, knalpot kendaraan bermotor, siangnya kena radiasi, siangnya makan lagi kan, Makan makan lagi kena jeroan, santan pestisida gitu ya? lagi, segala macam gitu kan. Dia kan nggak minum vitamin C lagi siangnya. Oh iya, benar-benar. Sorenya nggak minum lagi, dia cuma minum pagi doang. Terus gimana? Kalaupun tiap hari, ya berarti dia terlindunginya Nggak cuma di cukup. pagi doang. Itu tuh kalau benar terlindungi loh ya. Tapi Iya. kan si vitamin C itu masuk ke dalam tubuh, masuk ke pembuluh darah, dia masuk ke dalam selnya susah dia tuh mau masuk ke dalam sel. Dia paling ngelindungin sel dari luar. Jadi kalau ada yang radikal bebas yang mau ngerusak si sel, dia bisa netralisir. Begitu lolos aja masuk ke dalam sel, udah nggak bisa ngapa-ngapain si vitamin C-nya. Dia tuh nanti si radikal bebas itu tuh nanti ngerusak pelan-pelan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun tuh ngerusak si inti selnya, lama-lama bisa jadi sel kanker. Si vitamin C cuma ngelindungin di luar doang, cuman pagi doang. Oke. Sementara kalau si air hidrogen tuh kita pagi minum, siang minum, sore minum, kan seharian tuh kita bisa minum. Oke, oke, Maksudnya oke. gitu. Jadi jauh banget gitu perbandingannya, nggak cuma sekedar mana yang lebih baik, itu tuh jauh banget lah gitu. Kalau untuk perbandingan antioksidan. Oke. Kesimpulan lagi, Dok. Jadi kesimpulan yang kedua adalah gini. Semua orang itu pasti setiap hari kena yang namanya radikal bebas. Radikal bebas, iya. Kalau terpapar sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun, itu efeknya akan mengalami selnya itu akan menjadi kanker, gitu ya, Dok ya? Nggak selalu. Pokoknya tadi kan dibilang hampir semua penyakit itu ya berperan yang namanya radikal bebas. Jadi nggak semua orang tuh kena kanker kan, ada yang nggak kena kanker tapi kena jantung, nggak kena Oh, kanker tapi iya kena benar. autoimun, nggak kena kanker tapi kena penyakit paru-paru, penyakit-penyakit rematik segala macam. Nah itu tuh semua penyakit itu tuh ada peran namanya radikal bebas. Semua penyakit itu tuh, mau Oke, kamu sakit apa aja itu tuh ada. Yang diabetes tuh ada peran radikal bebasnya. Karena oke. orang tuh kecenderungan sakitnya beda-beda. Ada orang yang bakatnya tuh kanker. Tapi ada yang di keluarganya tuh nggak ada yang kena kanker, tapi bakatnya tuh kena sakit jantung gitu. Iya. Nah, semua penyakit tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tuh ada peran yang namanya radikal bebas. Jadi Oke. mau sakit apapun kita, itu tuh pasti ada peran radikal bebasnya. Gitu. Yang bisa menangkal radikal bebas adalah antioksidan. Antioksidan. Oke, nah, antioksidan yang terbaik saat ini adalah hidrogen gitu kan. Gampangnya Iya. gitu lah ya. Nah, makanya teman-teman, buat teman-teman ya yang Anda mungkin sudah terbiasa konsumsi vitamin A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tetap Anda butuh yang namanya hidrogen. Oke. Nah, dokter break dulu, gantian saya. Oke. Ya, Dok ya. Iya, boleh. Oke, oke. Thank you, Dok. Bentar ya. Oke. Saya bicara kurang lebih 15 menit ya, teman-teman. Sebentar saya kasih lihat materinya. Oke, saya bahas mengenai produk LWG. Ada 2 produk, yaitu hydrogen fontaine sama STO. Sebentar saya kasih, mana nih? Oke, sebentar ya. Nah, ini saya cari materinya, slide-nya. Nah, ini udah. Oke, saya kurang lebih 15 menit ya, teman-teman. Habis ini nanti kita lanjut Q&A bersama Dr. Andi. Ya, tadi hari ini harusnya ada 2 testimoni, ada Devi sama Elisa. Kebetulan Elisa mendadak cancel, ya jadi kita bisa punya banyak waktu ya untuk Q&A bersama Dr. Andi. Oke, teman-teman, ini salah satu produk LWG, yaitu hydrogen fontaine. Ya, ini best seller banget dan pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi yang paling canggih, yaitu proton exchange membrane dan bisa inhalasi. Artinya satu alat itu bisa punya 2 fungsi yang luar biasa. Pertama, Anda bisa dapat air hidrogen. Yang kedua, Anda bisa dapat gas hidrogennya. Meskipun bentuknya botol, fungsi 2 ya, bisa untuk minum dapat air hidrogen. Yang kedua, Anda bisa dapat gas hidrogen dengan cara inhalasi. Dan ini adalah teknologi yang sampai sekarang ini masih canggih, paling canggih di dunia. Ya, makanya kita punya tagline namanya miracles happen. Jadi semua keluhan-keluhan penyakit Anda itu bisa dibantu dengan hydrogen fontaine. Ya, tadi kan Dokter Andi udah bilang antioksidan yang terbaik ya, yang bisa membantu mencegah sekaligus memulihkan penyakit-penyakit Anda. Gitu ya. Dan yang menarik di hydrogen fontaine ini punya keunggulannya banyak. Yang pertama, hydrogen fontaine ini made in Korea. Oke, bukan made in China ya, ini made in Korea. Dan yang kedua,
Garansinya 18 bulan, 1,5 tahun, teman-teman. Dan yang ketiga, sertifikatnya internasional. Oke. Nah, ini ada FDA, NSF, KTR, Sky Green, dan sebagainya. Dan hydrogen fountain ini menghasilkan air hidrogen itu paling tinggi dibandingkan merek lain. Oke, bisa sampai 1.500 part per billion atau ppb disingkatnya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, didukung ribuan jurnal kedokteran, diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang dan Korea. Jadi di dua negara ya, Jepang dan Korea, mereka sudah puluhan tahun ya mengkonsumsi yang namanya air hidrogen, gas hidrogen. Dan selanjutnya untuk hydrogen fountain memperoleh sertifikat yang tadi aku bilang FDA, KTR, NSF, Sky Green, BPF Free. Platnya juga ada sertifikat dari Johnson Matthey dan Shinso Corporation. Ada juga sertifikat dari LG Chem. Chem itu chemical, gitu ya. Makanya ini juga bisa dibilang produknya ramah lingkungan oleh NSF dan Sky Green. Jadi ketika Anda beli ya hydrogen fountain, ini kan botolnya kan plastik ya, tapi plastiknya plastik khusus. Jadi ketika misalkan amit-amit gitu ya, tiba Anda mau beli lagi gitu ya, ini harganya mahal, sekitar 800.000. Kenapa bisa mahal? Karena ini botol plastiknya ini sertifikat atau standarisasi dari FDA, teman-teman. Jadi bukan botol plastik yang merek-merek lokal gitu ya, tapi ini memang plastiknya khusus, gitu teman-teman. Oke, dan ini berbagi sertifikat, saya singkat aja. Jadi teman-teman kalau Anda beli hydrogen fountain satu set, di dalam boxnya itu nanti ada buku panduan. Nah, di dalam buku panduan ada halaman kesekian, ada penjelasannya tentang sertifikasi hydrogen fountain. Oke, dan ini sudah banyak ya hydrogen fountain masuk ke berbagai media. Oke, ini saya singkat aja. Tadi dokter Andi juga dijelaskan antioksidan sebagai penangkal namanya radikal bebas. Ingat, kita setiap hari pasti terpapar atau kemasukan yang namanya radikal bebas. Kalau Anda biarkan atau diamkan radikal bebas terus masuk ke dalam tubuh Anda, nanti hitungan minggu, bulan, tahun, itu nanti bisa jadi ya kena penyakit yang serius gitu loh. Makanya Anda harus cegah, ya potong mata rantai tersebut. Oke. Nah, ini ada penelitian, kalau Anda konsumsi hydrogen fountain ya, kurang lebih 2 liter. 2 liter itu artinya 4 botol. 4 botol hydrogen fountain itu memiliki kemampuan antioksidan itu sama dengan konsumsi sayur dan buah-buahan itu sekitar ribuan ya, 1032 apel dan 1512 pisang dan 76 wortel dan 90 brokoli dan 7,4 labu. Kalau kita compare ya, tadi kan dokter Andi compare hidrogen dengan vitamin. Nah, kalau di sini ini di compare hidrogen dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, setaranya itu dengan ribuan buah-buahan. Kalau manusia normal pasti lebih pilih hydrogen fountain karena lebih murah dan lebih praktis. Nggak mungkin Anda konsumsi setiap hari ribuan buah-buahan, nggak mungkin. Ya, cingkong aja nggak sanggup. Oke, nah ini konsumsi air hidrogen memiliki kemampuan antioksidan. Lihat, 221 kali lebih kuat dari polifenol, 290 kali lebih kuat dari katekin, 863 kali lebih kuat dari coenzyme Q10, 431 kali lebih kuat daripada vitamin E, dan 176 kali lebih kuat daripada vitamin C. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Dokter Andi. Nah, ini saya tambahkan aja. Oke, lanjut ya. Ini cepat dan mudah menembus sel. Ini saya singkat. Nah, ini teman-teman, saya ada video. Ini ngukur dengan 2 alat hidrogen meter, 2 merek yang berbeda. Ini yang dari Jepang. Kita lihat ya hasilnya ya. Lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini ya. Ini dari Jepang. Ini kalau beli harganya sekitar $1.000. Nah, ini mencapai 1.500-an ppb. Nah, kita lihat lagi, ini yang dari Korea. Ini juga harganya sekitar $800 sampai $1.000. Ini, jadi ya, air di dalam hydrogen fountain itu tinggal pakai air biasa aja. Pakai air mineral, merek apapun. Anda bisa beli di minimarket atau di supermarket, Anda bisa. Oke. Nah, tadi yang merek dari Korea itu juga 1.500 ya. Oke, Nah, ini kalau sel darah Nah, ini teman-teman, jadi saya sering bikin apa ya namanya, bikin demo ya, namanya menggunakan live blood analysis atau disingkat namanya LBA. Jadi orang yang belum pernah konsumsi hydrogen fountain dan orang yang setelah konsumsi hydrogen fountain itu sel darahnya berbeda. Kita lihat ya, ini yang pertama nih. Ini sebelum konsumsi hydrogen fountain, sel darahnya itu nempel-nempel. Oke. Nah, setelah itu
orang tersebut itu minum 2 botol hydrogen fontaine, 2 botol ini, 2 botol, 1 botol juga nggak masalah, 1-2 botol lah, minum, terus habis itu tunggu selama 15 menit, habis itu tes lagi. Nah, ketika di tes kedua, hasilnya seperti ini. Jadi sel darahnya bulat-bulat. Nah, yang sehat adalah sel darah yang seperti ini. Yang sehat, yang aktif seperti ini, teman-teman. Namun, kalau yang sebelumnya atau di sebelah kiri, sel darah Anda kalau seperti ini biasanya rentan dengan penyakit, teman-teman. Nah, ini dengan menggunakan live blood analysis, ini menunjukkan kalau Anda minum hydrogen fontaine, ini hasilnya cepat, ya. Dimulai dari sel darah Anda itu langsung berubah hanya dalam waktu singkat, teman-teman ya. Nah, ini ya saya cepatin aja ya. Nah, itu kalau Anda minum air hidrogen dari hydrogen fontaine. Yang kedua, fungsi kedua adalah inhalasi di hydrogen fontaine. Jadi Anda menghirup gas hidrogen dengan cara inhalasi, pakai selang kayak begini, teman-teman. Oke, nah ini ada penelitian. Jika Anda inhalasi 10 menit, itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Gitu. Makanya ketika Anda sudah beli hydrogen fontaine, minumnya dibanyakin, inhalasinya juga banyak. Ya, teman-teman. Buat apa? Buat Anda jadi lebih sehat, lebih bugar, panjang umur, awet muda, dan segala macam ya. Nah, ini kita lihat sama-sama videonya ya. Ini ngukur gas hidrogen di hydrogen fontaine. Nah, ini teman-teman, ini ada penjelasan ya. Jadi ketika dites dengan menggunakan gas hidrogen meter, ini hasilnya 4.000 ppm. Kalau dikonversi dari ppm ke ppb, itu menjadi 4 juta ppb. Jadi ketika ada inhalasi, makanya inhalasi 10 menit aja, itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Ya. Nah, makanya di LWG kita tuh suka ya menggunakan alat tes itu untuk menunjukkan pada Anda, ini loh hasilnya. Oke. Nah, waktu zaman pandemi juga ini bagus banget ya. Hidrogen banyak menolong nyawa orang gitu ya. Oke, ini saya cepetin. Ya, ini juga udah banyak masuk ke media-media ya, banyak. Kemarin waktu zamannya pandemi. Nah, teman-teman kalau Anda mau beli merek lain bisa. Ya, yang dari Jepang sama yang dari Korea juga bisa. Namun harganya jauh-jauh lebih mahal daripada Anda beli hydrogen fontaine. Contoh, ini ada model tumbler, harganya 23,6 juta. Ada juga yang bisa inhalasi aja. Ini nih. Ini namanya portable ya, portable inhaler. Hanya inhalasi aja, itu harganya 25 juta, teman-teman. Ya silakan kalau Anda mau beli ya, pastinya lebih mahal. Nah, ini juga ada yang dari Jepang, ini tumbler, bisa minum, bisa inhalasi, namun harganya 12,9. Oke, kalau hydrogen fontaine itu cuman 4,1 juta, made in Korea, garansinya 18 bulan, sertifikat internasional. Nah, ini ada juga nih yang ukuran besar buat inhalasi. Harganya 44 juta, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini dari pabrik yang sama. Ini dari pabrik fontaine di Korea, namun jualnya itu di Jepang. Mereknya Torasano. Makanya kalau lihat modelnya ini sama persis, ya, sama persis kayak hydrogen fontaine yang dijual di Indonesia. Nah, waktu dijual di Jepang, ini harganya tahu teman-teman berapa? Harganya 16 juta. Oke. 16 juta ini di Jepang. Oke. Nah, makanya teman-teman kapan-kapan kalau ada ke Jepang, ada ke supermarketnya deh. Itu juga banyak jual air hidrogen dalam bentuk kemasan. Rata-rata satu saset atau satu kemasan air hidrogen itu 50.000 sampai 100.000 per saset. Gitu. Dan Anda kalau buat jaga kesehatan aja, yang lagi sehat itu sehari 3 kali. Oke, kalau lagi sakit itu sehari harus 10 saset, teman-teman. Itu kan boros banget ya. Nah, selanjutnya ini yang dari pabrik fontaine jual ke Filipina. Ini namanya Ultra H2, ini kalau di sana jual itu dikonversi ke rupiah itu 10 juta rupiah, teman-teman. Bandingkan dengan hydrogen fontaine. Harganya hanya 4,1 juta. Ya, jauh lebih murah, jauh lebih hemat. Namun kualitasnya ini kualitas produk internasional, made in Korea, teman-teman, ya.